Ini saya bawakan aslinya masih berbahasa Arab, tapi ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Baik, saya urutkan dulu. Ada yang belum dituliskan di sini dalam struktur awalnya. Mengapa kemudian ada hukum-hukum ramai dibincangkan tentang foto dan turunan-turunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita masih mendapatkan kesempatan untuk hidup di dunia ini guna meniti sebagian bekal-bekal kehidupan kita untuk kembali menghadap Allah. Dimanapun Anda berada, seperti kita mengetahui bersama bahwa kali ini pembahasan yang akan diangkat dalam kajian fikih ikhtilaf tentang hukum foto dan gambar. Untuk itu saya ingin ingatkan kembali tentang kaidah fikih ikhtilaf yang menjadi inti pembahasan kita. Ingat baik-baik, metode kita dalam membahas ini kita coba sekomprehensif mungkin, semenyeluruh mungkin dalam bahasan dengan kaidah-kaidah akar masalah. Kemudian dari situ masuk kepada inti persoalan, menghadirkan solusi lewat dalil. Dalil kemudian diperbandingkan satu dengan yang lainnya berdasarkan pernyataan para ulama. Setelah itu diambil perbandingannya, muqaranahnya dengan menghadirkan tarjih, mana yang paling kuat. Setelah itu kita hadirkan pilihan kepada para jamaah sekalian untuk memilih sekiranya mana yang paling memudahkan untuk diamalkan. Itu penting sebagai manhaj kita supaya diketahui turunan-turunan dari pembahasan kita. Jadi kita tidak akan menampilkan pendapat ini saja, tidak. Semua kita buka dan dengan pembukaan itu mana tarjihnya sehingga mudah untuk memilihnya. Itu satu. Yang kedua, ingat betul, hasil dari pembahasan fikih ikhtilaf adalah menghasilkan kualitas amalan yang sifatnya satu, bisa dilakukan dengan penuh keyakinan karena mendapati informasi dan argumentasi dalil yang dipandang kuat untuk dilaksanakan. Pernah kita bahas beberapa masalah, begitu masalah itu tuntas, bukan untuk diperdebatkan. Karena fikih ikhtilaf menghilangkan khilaf. Jadi jangan sampai Anda belajar fikih ikhtilaf, jadi menggunakan itu sebagai amunisi untuk pandai berdebat. Saya tidak mengajarkan itu. Ingat baik-baik. Jadi hasil fikih ikhtilaf adalah melahirkan informasi yang kuat, dengan argumentasi yang kuat dari dalil-dalil yang valid, yang Anda gunakan untuk beramal dan share dengan orang lain dalam kebaikan. Jadi kalau ada yang belajar dengan kami fikih ikhtilaf hanya menjadikan amunisi untuk pandai mendebat orang lain, saya bersaksi pada Allah saya tidak pernah mengajarkannya. Baik, untuk itu teman-teman sekalian, penting bagi kita untuk bersikap dan meluaskan wawasan sehingga bersikap lebih mulia. Dan jangan cepat merespon sesuatu sebelum kita kumpulkan informasinya secara menyeluruh. Saya berikan pelajaran yang sangat penting. Dulu awal-awal saya ke Indonesia, saya pernah disoal, oh ini bukan dai Salafi, ini dai Muhammadiyah. Lalu bertanya orang apa bedanya Salafi dengan Muhammadiyah dengan ormas yang lain. Saya jelaskan, kalau Salafi itu manhaj. Manhaj, siapapun mengikuti, semua orang Islam mengikuti manhaj itu. Yang mengarah kepada Rasulullah SAW dengan jalur yang disebutkan oleh hadis. Sedangkan ormas itu perangkat yang bisa digunakan untuk mewujudkan apa yang diharapkan. Ada ormas A, ormas B, ormas C. Yang dengan perangkat ini menuju pada satu tujuan yang sama. Tidak diterima definisi saya. Sebagian orang menolak. Tapi masa terus berganti dan Allah menanamkan ujian yang berbeda. Begitu guru-gurunya kemudian berkumpul masuk ke dalam ormas, tidak bisa bicara lagi. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Jangan menyoal siapapun tanpa pengetahuan yang baik.
Dan inilah inti pelajaran kita. Jelas sampai sini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasan kita. Saya akan coba urutkan dulu struktur pembahasannya, supaya saat kita bisa menyimpulkan di akhir kesimpulan berdasarkan keterangan para ulama, kesimpulan kita sudah maksimal untuk didapatkan. InsyaAllah hari ini saya juga bawakan kitab, dan setiap pertemuan saya akan bawakan kitab untuk mengenalkan satu-satu apa yang kiranya referensi terbaik yang bisa jadi patokan bacaan kita. Yang saya bawa InsyaAllah sebagian besarnya adalah hal yang sangat simpel untuk dipahami, tapi dalilnya cukup kuat dan terstruktur pembahasannya. Ya, InsyaAllah ini saya bawakan salah satu kitabnya Rawa'i'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam, disingkat Tafsir Ayat Ahkam, karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Ya, ini Masya Allah seorang yang sangat mulia, seorang yang penuh dengan ilmu, dan insya Allah bukunya sangat bermanfaat untuk kita. Ini saya bawakan aslinya masih berbahasa Arab, tapi ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Baik, saya urutkan dulu, ada yang belum dituliskan di sini dalam struktur awalnya, mengapa kemudian ada hukum-hukum ramai dibincangkan tentang foto dan turunan-turunannya. Saya tuliskan dulu kisahnya supaya Anda paham struktur pembahasannya. Satu, kita ambil di Quran dulu. Quran, ini asal mulanya, surah ke-71, surah Nuh. Kemudian kita turunkan misalnya ayat ke-23-nya. Setelah itu, kita sambungkan dengan cepat, teman-teman sekalian, ke bawah lagi. Kita ambil turunannya Quran, surah Saba, surah 34, ayat 13. Kemudian kita langsung saja ke zaman Nabi SAW. Turunkan sini. Ambil Quran surah 53 An-Najm ayat 19 sampai dengan ayat 20. Ini akan jadi awal perbincangan bahasan kita. Dari sini kemudian muncullah hal-hal terkait turunan dari sini tentang masalah foto dan turunannya, gambar dan turunan-turunannya. Turunan itu bisa mengarah kepada patung misalnya, dan seterusnya. Atau asalnya bisa dari sini, bisa turun ke sini. Dari sini nanti kita akan turunkan hadis-hadis Nabi SAW, dan kita akan bacakan pada sebagian turunan dalil yang disebutkan oleh ulama kita pada pembahasan yang dimaksudkan. Baru nanti di akhir kita simpulkan hukumnya. Baik, karena waktu kita terbatas, kita mulai bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saat Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Nabi Adam dan istri beliau untuk memulai awrifah, karena ketika Adam diciptakan alaihissalam pun demikian dengan istrinya yang akan berketurunan, tegas dijelaskan fungsi hidupnya itu bukan di langit tapi di bumi. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat yang ke-30, paling kiri sebelah atas. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Saya akan menjadikan, memberi tugas di bumi, bukan di langit, bukan fis sama. Ingat ya, inni ja'il. Ja'il itu menjadikan sesuatu, memberikan fungsi pada sesuatu. Kalau mencipta sebelum tidak ada jadi ada, itu khalaqa namanya. Khalaqa, yang menciptakannya disebut khaliq. Saya tuliskan. Khaliq. Jadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tidak ada menjadi ada, Allah menyebut dirinya dengan Khaliq. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Saya akan mencipta satu makhluk baru yang bukan malaikat, bukan jin, Khaliq. Ketika sudah jadi, kan semua ciptaan Allah harus selalu ada fungsinya. Harus selalu ada manfaat dan maknanya. Mustahil ada ciptaan Allah tidak ada faedahnya, itu mustahil. Apapun itu mesti ada, sekalipun cuma nyamuk. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-26. Selalu akan ada fungsinya. Nah, untuk itulah kemudian Allah memperkenalkan fungsi kehidupan makhluk baru ini. Kenapa dia diciptakan? Maka saking tingginya fungsi kehidupan ini, diperkenalkanlah kemudian kepada malaikat dan jin pada saat itu. Jin diciptakan duluan sebelum manusia. Quran surah 15 ayat ke-27.
wal janna khalaqnahum min qablu min naris samum. Jin diciptakan sebelum manusia, bahannya dari api yang bergejolak menyambar-nyambar. Ketika diperkenalkan untuk memberikan fungsinya, dirubah kalimatnya dari Khaliq, sang pencipta. Jadi kalau kita menyebut Allah Khaliq, Allah menyebut dirinya sendiri yang Khaliq, sang pencipta, dari tidak ada jadi ada. Ketika ingin diberikan fungsi, rubah kalimatnya dari ja'ala yaj'alu, ja'il. Ja'il. Ini khalaqa, ini ja'ala. Memberikan fungsi pada sesuatu yang telah tercipta. Ya, contoh. Ini apa? Spidol. Baik, apa fungsi spidol? Oh, belum tentu. Misalnya saya akan gunakan spesial subuh ini untuk mengingatkan yang ngantuk. Des. Nah, misal itu kan. Nah, itu saya katakan ana ja'ilur qalam ramyan lin nu'as. Saya akan gunakan fungsi spidol khusus yang ini itu untuk mengingatkan yang ngantuk. Maka ketika Allah perkenalkan fungsi Adam saat diciptakan, menggunakan yang ini, bukan yang ini. Saya ingin katakan, diksi Al-Quran, ketika memilih kata itu luar biasa. Sesuai dengan konteks, sesuai dengan apa yang akan dibincangkan. Ini bukan bahasa manusia. Kalau bukan firman Allah, mustahil menemukan yang seperti ini. Maka, pertama ini ja'ilun fil ardi, tugasnya di bumi. Ardi khalifah, sebagai khalifah. Pemakmur bumi mengarahkan semua fungsi kehidupan sesuai dengan ridha Allah. Baik, singkatnya Adam, Hawa turun. Quran surah kedua ayat 38. Saya urutkan terus dengan surat-suratnya. Qul nahbitu minha jami'a. Ayat turun semua ke bumi. Adam, Hawa turun. Persoalannya iblis juga ikut turun. Ya, tapi itu kita simpan belakangan karena bukan konteks pembahasan kita. Setelah kemudian dua-duanya turun ke muka bumi, bersua kembali membangun hubungan rumah tangga. Quran surah keempat ayat yang pertama. An-Nisa Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah Adam wa khalaqa minha zawjaha Hawa wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari keturunan ada laki-laki, ada perempuan. Nah, keturunan Adam dan Hawa ini menyebar. Fokus. Adam, Hawa, kemudian membentuk keluarga, lahir keturunan, laki-laki perempuan, lahir laki-laki perempuan, lahir laki-laki perempuan. Membentuklah kemudian komunitas-komunitas. Dalam bahasa Arab kalau terbentuk komunitas, jadi masyarakat itu disebut dengan syu'ab. Sya'bun jamaknya syu'abun. Syu'ab. Atau bisa dijamakkan dalam bentuk lebih banyak, syu'ubun. Syu'ab. Syu'ab Indonesia. Ya, misal masyarakat Indonesia, syu'ab lebih banyak lagi. Bahkan Masya Allah ketika mulai menyebar, beda-beda penyebarannya. Adam misalnya dengan Hawa, misal saja, tinggal di satu tempat A. Begitu keturunannya mulai banyak, ada yang menyebar kanan, kiri, menyebar jauh. Sehingga terbentuk kabilah-kabilah berbeda. Jadi suku A, suku B, suku C. Kabilah mulai ada suku. Dijamakkan jadi qabail. Turunlah Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hei kalian yang telah menyebar banyak kemana-mana itu, sekalipun penyebaran kalian banyak bertebaran, sukunya mulai banyak, tapi kalian mesti ingat, kalian tetap manusia yang punya dua tipe. Ada laki-laki, ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kami jadikan kalian memiliki variasi kehidupan. Bumi itu luas, jangan cuma di sini. Silahkan menyebar. Lita'arafu, dengan penyebaran itu kalian akan saling mengenal satu dengan yang lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi ingat ya, dimanapun kalian menyebar, jaga peningkatan takwa kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling mulia di hadapan Allah itu bukan yang paling banyak hartanya. Kalian menyebar untuk cari harta. Kalau sudah jadi kaya, jangan bangga dulu. Kalau kekayaan itu tidak membuat Anda bertakwa, maka Anda tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda merantau mencari kedudukan, jangan bangga ketika kedudukan itu tinggi. Sebab kalau ketinggian itu belum mampu mendekatkan diri Anda dengan Allah, ketinggian itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan paling aneh, kalau Anda diangkat jabatan tinggi lagi, sampai Anda semakin tinggi, belum juga kenal Allah, harus dibuat setinggi apa lagi? Apa diharuskan Anda sampai menyundul langit, sampai Anda kenal betul bagaimana mendekat kepada Allah? Nah, ini poinnya. Jadi begitu ini diminta, dijaga. Terjadi persoalan. Saya agak cepat sedikit supaya mudah dipahami strukturnya. Jadi begitu ini mulai menyebar, Nabi Adam sudah meninggal dunia karena beliau manusia, setiap manusia akan wafat.
Datang maut, Quran surah 3 ayat 185. Diambil oleh malakul maut, Quran surah ke-32 ayat 11. Pulang dalam keadaan tenang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Tersisa ini. Saat menyebar, iblis mulai memainkan perannya. Dia telah berjanji kepada Allah, dia minta kesempatan agar bisa membuktikan diri bahwa dia lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Maka saat Adam Hawa turun ke bumi, dia pun minta ikutan turun. Dan memohon kepada Allah diberi kesempatan menyesatkan anak cucu Adam. Kemudian Allah pun ingin membuktikan bahwa hamba-hamba Allah ini bisa melawan dan memberikan perlawanan positif dengan cara terbaik dari godaan-godaan iblis untuk membuktikan diri sebagai hamba terbaik. Maka turun Quran surah keempat ayat 119. Iblis minta peran untuk menggoda anak cucu Adam dan menyesatkan mereka bahkan dari kanan, kiri, depan, belakang. Seperti disebutkan di Al-A'raf sampai dengan bahkan Al-Hijr sampai ayat ke-40-nya. Intinya, di antara sekian manusia ada yang mulai tergoda dari godaan-godaan yang disampaikan oleh iblis dengan pasukannya setan itu. Singkatnya, mendekat kepada awal masa Nabi Nuh alaihi salam. Fokus baik-baik. Sekitar 6 generasi dari Nabi Adam alaihissalam. Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Satu generasinya itu bisa ribuan tahun. Karena Nabi Nuh sendiri itu berdakwah 950 tahun. Fokus baik-baik. Begitu mendekat ke masa Nabi Nuh alaihissalam, masih ada orang-orang saleh yang kemudian membimbing masyarakat untuk dekat kepada Allah. Persoalannya, ada yang dikenal dengan 5 orang saleh. Disebutkan di Quran surah 71 ayat 23. Satu pertama namanya Wadda. Yang kedua namanya Suwa. Yang ketiga namanya Yaghuth. Yang keempat namanya Ya'uq. Yang kelima namanya Nasra. Ada 5 orang saleh yang memberikan pendalaman pada masyarakat seketika itu dengan akhlak yang mulia, dengan ketaatan kepada Allah. Secara singkat, 5 orang ini kemudian sesuai dengan ajalnya wafat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa masa sebelum Nabi Nuh diutus menjadi rasul. Nah, tibalah kemudian iblis datang memberikan susupan godaan-godaannya dengan cara yang halus. Karena masyarakat merasa kehilangan pada saat itu, merasa ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan masyarakatnya, maka muncul godaan-godaan. Sudah, tenang saja untuk mengingat mereka. Siapa tahu dengan ingatan itu memberikan ketenangan. Maka dibuatkanlah secara singkat patung-patung 5 orang ini. Ini asalnya. Fokus. Awalnya bikin patung, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah dibuat, jadi keseluruhannya, awalnya cuma lihat aja. Lihat, kenangan. Besok-besok kok mirip ya? Besok-besok jalan, kok kayak ada yang perhatikan ya? Apakah ini fiksi atau fiktif? Ya, misal kalau dalam bahasa kita sekarang. Jalan gitu. Lama-lama, kayak ada kekuatan tersendiri. Begitu melihat, ada getaran dalam jiwa. Begitu melihat lagi, kalau saya datang ke situ, kayaknya kok membantu kekuatan. Iblis mulai bermain di situ. Maka jadilah kemudian mereka perlakukan lebih daripada biasanya. Mulai datang ke situ. Mulai jadikan wasilah untuk meminta. Lama-lama mintanya ke situ. Mulai kemudian ngasih beberapa hal. Mulai dari makanan. Mulai dari kemudian buah-buahan. Disimpan. Kok bisa kami nyimpan malam? Besok-besoknya paginya hilang. Dia tidak tahu kalau ada orang lain lapar kemudian mengambilnya. Bisa, kan? Tapi apa yang terjadi? Dijadikanlah kemudian 5 orang ini, 5 tokoh ini yang telah kemudian dijadikan sebagai patung ya untuk monumen mengenang pada awalnya, jadilah kemudian bahan sesembahan. Sesuatu yang disembah disebut dengan ilahun, jamaknya disebut dengan alihatun. Dipertuhankanlah 5 patung ini, bahkan dianggap sebagai Tuhan. Alihah jamaknya. Ketika mulai menyimpang, lihat kasih sayang Allah kepada setiap hambanya. Allah tidak menginginkan setiap hamba yang lahir suci pulang dalam keadaan kotor. Ketika lahir suci, fitrah. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Di antara makna fitrah, Quran surah ke-30 ayat ke-30. Di antara makna fitrah adalah memiliki nilai kedekatan dengan Islam, menuju Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Tegakkan dirimu untuk memenuhi ketentuan ad-din dengan cara yang benar. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Dan menegakkan nilai agama itu fitrah kehidupan bagi seluruh manusia sejak dia dilahirkan. Makanya setiap manusia ada kecenderungan untuk mendekat kepada Rabbnya. Apa yang disebut dengan ad-din?
Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Itu Islam. Apa yang disebut dengan Islam? Hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat tentang Islam untuk memberikan gambaran pada umatnya, mal Islam antashhada adda ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi menuhankan Allah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, tidak ada yang lainnya. Jadi la ilaha illallah itu fitrah manusia. Bahkan sejak dalam kandungan 4 bulan sudah terjadi dialog untuk menetapkan fitrah itu. Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna kami bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Dalam kandungan syahidna, makanya ketika lahir fitrah dan sifat kasih sayang Allah yang dalam, lebih dari semua jenis kasih sayang yang terdapat di seluruh semesta ini. Allah tidak menginginkan seorang hamba lahir fitrah suci kembali dalam keadaan kotor. Karena itulah ditugaskan dari kalangan makhluk manusia ini seseorang yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih dengan kriteria tertentu untuk mengingatkan, mendidik, mengembalikan dan membimbing manusia yang mulai menyimpang sehingga kembali kepada fitrahnya. Baik, ketika diberikan risalah, tugas, risalah, message. Nah, orang yang diberi risalah disebut dengan rasul. Kemudian dipilih untuk diberi tugas disebut dengan istafa namanya. Istafa yastafi. Kalau dipilih biasa disebut dengan ikhtara. Ikhtara orangnya mukhtar. Mukhtar orang yang terpilih. Terpilih apa? Terpilih secara umum. Bisa dipilih oleh pasangannya, bisa dipilih dalam keadaan tertentu. Tapi kalau dipilih untuk diberikan tugas tertentu yang mulia, itu disebut dengan istafa yastafi. Orangnya disebut dengan Mustafa. Quran surah ketiga Ali Imran dari ayat ke-33-nya, paling kiri sebelah atas. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Imran 'alal alamin. Kalimatnya menggunakan istafa. Sungguh Allah telah memilih Nabi Adam, dipilih oleh Allah sebagai manusia pertama, diberi tugas turun ke bumi. Wa Nuha, setelah Adam itu Nuh.